Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususan ila ruhi Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu an, wa khususan ila ruhi Yai Haji Muhammad Irfan Pesantren Krian, khususan ila ruhi Bayi Hasan Husain Cermi Marabudi Gresik. Summa khususan ila ruhi Bayi Sahlan Sidorangu. Summa khususan ila ruhi Bayi Sarif Pasuruan. Summa khususan ila ruhi Yai Haji Hasim As'ari Tepireng Jombang. Summa khususan ila ruhi Mbak Khalil Bangkalan. Summa khususan ila ruhi Mbak Samsudin. Wa ila ruhi min jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ajma'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nomor siji malaikat Jibril. Nomor loro
malaikat Mikail. Nomor 3 malaikat Israfil. Nomor 4 malaikat Israel. Nomor 5 malaikat Munkar. Nomor 6 malaikat Nakir. Nomor 7 malaikat Raqib. Nomor 8 malaikat Atid. Nomor 9 malaikat Malik. Nomor 10 malaikat Ridwan. Asma kabeh akai 10. Kita kabeh wajib weruh. Nomor 1 kitab Taurat kagungane Nabi Musa. Nomor 2 kitab Zabur kagungane Nabi Dawud. Nomor 3 kitab Injil kagungane Nabi Isa. Nomor 4 kitab Al-Quran kagungane Nabi Muhammad. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Shu'aib, Harun, Musa, Dawud, Sulaiman, Yusuf, Dzulkifli, Ilyas, Ayyub, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Asma kabeh akai selabim. Wujud kitab baqa mukhalafatu lil khabathisi qiyamuhu bi nafsihi waqtaniyat qudrat iradat ilmu khayyat
sama basar kalam qadiran muridan aliman khayyan sami'an basiran mutakalliman. Bapak Ibu niki wau nadoman niki ngene buku sampean. Atau sampean buka ngene halaman awal. Ini wau sing kula unekaken nggih halaman 1 niku. Nah niki wau ngapunten kitabe bukune namung 6. Lah sing ijo niku materi ajar, terus sing kuning niku perpustakaan. Sing judule Allah tidak gaib. Jadi orang satu punya 2, buku hijau sama kuning, orang satu. Niku mboten setunggal-tunggal sak paket niku. Tapi panjenengan mbok menawi tumbas tunggal tok nggih mboten napa-napa. Kuning tok utawa ijo mawon. Tapi sing kuning sanes kangge khataman lho nggih. Sing kangge khataman ujan makrifat niku sing ijo. Terus sing kuning niku perpustakaan dari Lembaga Tauhid Binuril Makrifat. Atas lembaga niki Bapak Ibu niki sampun resmi. Wonten notaris niku tercantum wonten ngandhap piyambak ndukure tulisan ilmu tauhid niku notarise. Notaris niku perwakilan saking petugas utawi pemerintahan. Dadi ngaos niku ngaos sampun resmi, enggak ngaji liar mboten. Jadi tiap pondok nggih dereng karuan gadang ngeten, cuma niki gadah. Dan niku kitabe insyaallah 2 minggu ke depan kula lengkapi. Soalnya niki wau nembe kula kengken nyetak banyak 20. Terus ngaos teng mriki nggih panjenengan saged adaptasi malih. Enake Sabtu napa Jumat, tapi ternyata niki wau Jumat mboten nemen padate wonten perapatan Legundi. Menawi Sabtu sangat panjang memang. Makanya sakjane ngoten Sabtu, terus mriki sakniki Jumat menghindari kemacetan panjang yang ada di Legundi. Akhirnya ngaose Jumat. Lah ngaos Jumat niki sakjane ngoten wonten gandu penambangan RT 1 RW 1. Wonten ngoten mantun Nisa niku menuju ke arah cabang 9 yaiku Sedengan Mijen. Tapi niki wau kula liburaken keranten nggih mriki kula laksanaken Jumat. Tetap ngene Legundi kala wau macet tapi enggak seberapa panjang. Nah niku makane kula damel Jumat panjenengan kersane semerap. Terus yang kedua bahwa ngaos sing kula sampaikan sesuai dengan rundingan pengurus utawi Bapak Takmir 2 minggu sekali. Ya, napa terlalu kerep apa arang apa cukupan, insyaallah tergantung jenengan. Terus woro-woro ke depan kangge ibu-ibu tahlil, yasinan, khotmil Quran, kubroan, paringi semerap nek mriki wonten pengawasan tauhid. Tujuan akhir panjenengan benjing kersane makrifat. Dadi wong duwe pangeran jek weruh pangerane. Jenengan iki termasuk orang terakhir.
Terus kalau wingi jamaah sing kula uji makrifat 32 niku sampun makrifat sedaya. Menunjukkan bahwa ngaji ini benar karena ada ujiannya. Nek ngaji ana ujiane ngene iku bener, berarti Allah betul-betul bisa dijumpai. Tapi walaupun kula sanjang kaya ngeten, nek jamaah enggak nerima nggih tetep gak iso ngaji. Iki kita coba bagaimana perkembangan yang ada di Miradelima, termasuk Langgar napa? Al-Hidayah ya. Hidayah. Nah niki uji coba, tetapi kita laksanakan tetap sebagaimana malam hari ini. Karena tetap seperti kemarin malam hari ini. Adapun perkembangan ke depan, ya ningali perkembangan mangke. Tapi tetap konsekuen bahwa kula 2 minggu 1 kali sesuai dengan rundingan para pengurus takmir, sehingga kula niki wau tergantung mriki mau dijemput nggih monggo, mau bawa kendaraan sendiri nggih monggo. Ternyata keputusane kula mbeto kendaraan kiambek, dadi nggih Pak Yanto mboten usah soro-soro mapak. Adapun ke depan akan datang dijemput nggih monggo. Jadi enggak harus saya membawa kendaraan, enggak. Balik kendaraannya duduk wae mriki. Jumae digowo gak apa-apa. Ayo mriki ya gak nggawa tok ya. Nggih. Para jamaah niku sing kula sampaikan pada jam terakhir, mangke panjenengan silakan tanya jawab. Siapa yang hatinya mamang, ragu atau kurang jelas, boleh bertanya. Apa yang ditanya marah-marah? Enggak. Karena orangnya adalah sabar. Cuma pelajarannya rada kereng. Ya monggo, halaman 1. Sik baca mripat Tuhan. Ya? Baca kula betul yen. Apa? Para jamaah, monggo kita tingali halaman setunggal. Halaman setunggal niki jenengan dominan bahasa Indonesia napa bahasa Jawa? Napa? Enggak bae kula sing cara Jawa enak kangge kula tapi jenengan mboten enak. Kalau wingi kula mantuk saking mriki wonten jamaah saking Lontar tapi pundi niku badhe nderek niki pun dugian niku. Teko Lontar. Mbok Lontar mbok apa sekitare. Sanes enten malih. Pesen kula badhe nderek tengene Miradelima ngoten. Beaken saniki wae dereng semerap. Nggih sangkaken dina Sabtu bae. Mbok menawi ngoten nggih gampil mangke. Tapi insyaallah para jamaah kula lebetaken grup panjenengan mangke masing-masing nomor WA supaya disetorkan ke sini supaya tahu berita, tahu pengumuman bahwa menawi mriki enten pengumuman penting napa sederhana mlebet tengene grup Jamaah Tauhid Indonesia. Yang kedua yaiku grup Jamaah Tauhid cabang 13 YouTube. Kemudian yang ketiga grup Jamaah Tauhid bisnis. Sinten sing gak ada perdagangan silakan masuk ke grup kami. Jadi niki panjenengan tapi sak mantune kula ngaos mriki nek saged jenengan ngegrup nggih, grup pribadine mriki kiambek. Pribadine jamaah mriki, soalnya kabeh nggak ada grup kiambek. Barangkali kalau kiambek berangkat tengene embong ono ban kempos dan lain-lain, jenengan kalau SMS. Nah, lewat grup kan orangnya banyak yang tahu ngono ya. Telepon kula mak, sampean nggih grup kiambek, cukup admine bapak napa ibu. Walah mboten kata-kata wong 10 cukup kok.
Ya, mangke mawon. Terus saniki materi. Iki pun mboten niku jamel. Lho, gak ngono. Mboten bisa Pak. Wau kebacut apa kembengungan. Dadi 2 kali suara. Nah, saniki mboten. Monggo kita waos, kita tiraken. Bismillahirrahmanirrahim. Para malaikat kang wajib diweruhi iku akeh ana 10. Nomor 1 malaikat Jibril, tugase anggawa wahyu. Nomor 2 malaikat Mikail, tugase nurunake udan lan ambagi rezeki. Nomor 3 malaikat Israfil, tugase niup sangkakala. Nomor 4 malaikat Israel, tugase anjabut nyawa. Nomor 5 malaikat Mungkar, tugase pitakon ana ing kubur. Nomor 6 malaikat Nakir, tugase pitakon ana ing kubur. Pada malam hari ini adalah betul-betul materi. Kalau kemarin itu adalah perkenalan saja di samping kondisional tentang keterangan. Tapi pada malam hari ini adalah betul-betul materi. Dan ada kuota untuk ke depan mengikuti ujian makrifat. Jadi ngaji sing ana oleh ngene iki. Tapi dereng karuan tiyang seneng ngaji tauhid, bahkan jenengan kiambek dereng karuan saged terus mangke. Ya muga-muga wae gak sampe kaya ngono. Ya, soalnya ngajine niki ngaji berat. Akeh wong duwe pangeran tapi gak ro pangerane soalnya mboten ngaji tauhid. Soalnya ngaji tauhid kita niki tujuan akhir bagaimana saya berjumpa dengan Allah. Sampeyan kangge dasar kaya ngeten iki timbangane grundel kok jero ati, mangke jenengan tanglet langsung. Jangan sampai ati gak karep tapi kok kene gak wani takon. Jadi saya minta ngetaken mriki, bahkan barangkali ada pengalaman ngaji yang di sana-sana, silakan dibahas ini, atau keterangan dari sini silakan dibawa ke sana. Enggak apa-apa. Karena saya sendiri bertanggung jawab lokasi intern geniku Indonesia dan lokasi lebar ya saya menurut dhewe ta jenenge YouTube. Mosok ya sak kabupaten tok gak mungkin. Saya bertanggung jawab, Bapak Ibu semuanya dicatat pada malam hari ini 27 Januari 2023 benjing panjenengan 1 SKS, 1 sistem kredit semester secara syar'i akan berjumpa dengan Allah, tapi liwate ujian. Ya syaratnya panjenengan hadir harus 80%. Yang 20% silakan tidak hadir, yang 80% harus hadir walaupun di sini nggak ada absensi. Ya. Jadi jenengan nek keterangan kula masih sejelas seperti ini, tapi kalau hati sekarang pada malam hari ini sudah mulai ada enggak masuk kepada pelajaran yang saya sampaikan, memang takdir jenengan bukan di situ. Makom jenengan ke depan bukan di situ. Tetap sebagaimana aslinya orang ngaji tauhid tetap saya sampaikan. Mau enggak mau tetap saya sampaikan, salah atau benar
tetap saya sampaikan, dan bila keterangan pada malam hari ini disampaikan ke sana-sana untuk checking, nggak apa-apa. Tapi nek kalau keterangan koyok ngeten jenengan pancen wis gak karep blas, ya wis karo. Notok niki pisan. Lah Ibu, panjenengan harus tahu sebanyak 10 dari malaikat. Yang satu adalah malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan atau menurunkan wahyu. Wahyu apa kalamullah? Kalau jenengan berbicara kalamullah apa wahyu apa Al-Quran? Kalamullah, wahyu, Al-Quran, Alkitab. Kira-kira yang mana? Ya, menyampaikan apa? Menyampaikan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu bisa juga dinamakan wahyu, bisa juga dinamakan kalamullah, bisa juga dinamakan kalamul qadim. Al-Quran secara syar'i hakikinya yang dahulu yang mana? Ya yang punya Quran. Nah sekarang Bapak Ibu banyak yang kenal Quran tapi nggak kenal kepada yang punya Quran. Akhirnya saya ditugaskan oleh Allah secara hakiki datang di cabang-cabang termasuk 17. Jadi banyak orang yang punya Quran, hafal pun juga banyak, tapi belum tahu, belum nyampe kepada yang punya Quran ini yang mana sih? Nah ini gara-garanya. Apalagi Bapak Ibu tentang kita sembahyang misalnya, kan kita nggak luput, nggak lepas dari bacaan Al-Quran kan? Qul huwallahu ahad, An-Nas, Al-Falaq, Al-Kafirun. Itu kita baca memang sudah lama, tapi sayang belum tahu yang punya Quran yang mana ya. Ya kabarnya ya Allah. Padahal Allah nggak boleh dijadikan Tuhan. Kalau memang Allahnya Allah suara. Nomor 2, Allahnya Allah tulisan. Yang ketiga, Allahnya Allah nama. Tidak boleh disembah. 3 tersebut tidak boleh disembah. Termasuk nama Allah tidak boleh disembah. Kemudian tulisan Allah juga tidak boleh disembah. Kemudian kalam, asma, kemudian tulisan nggak boleh disembah. Lah yang kita sembah yang mana? Ya ikuti aja lah ngaji ini. Bapak Ibu, untuk tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran satu demi satu kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan yaitu malaikat Jibril. Ya malaikat Jibril perantaranya. Lah Al-Quran berapa juz Bu? Al-Quran 30, betul nggih? 30. Kalau suratnya berapa? 114. Kemudian lebih kecil lagi adalah ayat. Kira-kira berapa? Ya kalau nggak salah nggih 6.666. Adapun ada geser dikit atau lebih dikit, insya Allah kita cek aja lah. Kalau sempat, ya kalau nggak sempat gara-gara kerja pulangnya jam 5 seandainya, percaya lah wes ya. Al-Quran 30 juz, suratnya 114, ayatnya 6.666. Kemudian kalimatnya makin mendasar nanti. Kalimatnya berapa? Kalimatnya 77.450 kalimat. Ini masuk YouTube, Pak. Ini bukan ngaji main-main. Kalau keterangan hijau, saya bilang hijau.
keterangan merah, saya bilang merah. Saya enggak takut. Yang saya takuti cuma satu, Allah. Sebenarnya enggak usah takut kepada Allah, taat. Ya. Nah, dengan adanya mimbar seperti ini kan untuk mengajak takwa kepada Allah. Orang takwa tata kramane ada 3. Apa? Ilmu, amal, istiqomah. Ilmunya 4, ngaji tauhid harus selesai. Ngaji tauhid harus lulus. Baru khutbah. Kemudian syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ilmunya harus 4 orang khutbah itu. Kemudian amalnya harus ikhlas. Tahu kepada yang diikhlasi. Kan banyak orang bilang ikhlas, tapi tidak tahu yang diikhlasi. Ya saya mencek sendirilah. Orang ikhlas, tapi nggak tahu yang diikhlasi. Kalau nggak percaya, coba dicek sendiri. Ikhlas karena apa? Karena siapa? Karena Allah. Mana yang dikarnai? Nah, salah kabeh nek ketekan tauhid. Ya bahkan saya konangan kabeh ya. Nggih. Kula nggih ngecek sampai berapa orang jamaah Merah Delima yang mendapat hidayah dari Allah sesuai dengan aslinya keterangan. Ya. Ini jangan ke depan saya juga enggak harus memastikan apa besok itu tambah banyak, apa besok itu tambah habis. Kalau tambah habis enggak usah dilanjutkan. Enggak usah. Langsung berapa pertemuan sudah bubar. Enggak harus lanjut ini, Bu. Tapi bila mana orangnya memang punya greget ingin tahu kepada Allah yang sebenarnya, maka jangan sekali-kali keluar dari tauhid. Nah, Ibu, ternyata kalimatnya 77.450. Nah, kemudian masa turun berapa? Masa turun kalau panjenengan punya pulpen atau buku yang agak longgar lah, ya barangkali bisa mendidik cucu, anak yang mendapat PR dari gurunya. Ini pelajaran agama, Bu, di madrasah ini. Dan jenengan mencatat apa yang saya terangkan, berarti kan jenengan didik putu-putu, cucu-cucu anak-anak yang di TPQ dan lain-lain itu kan bisa. Jenengan yang jawab. Nah, masa turun 22 tahun. 2 bulan. 22 hari. Dijadikan 1 23 tahun. Sampeyan cocokno ngaji ku ngono nggih. Mangkane akeh wong gak kepethuk nang pangerane karena di dalam hatinya tidak ada ilmu tauhid. Saya sendiri kalau mengatakan ikhlas, saya harus berhadapan dengan yang saya ikhlasi. Ikhlas karena Allah. Berarti saya harus tahu kepada yang saya ikhlasi. Sholat juga seperti itu. Jangan sampai riya, jangan sampai disanjung orang. Kalau disanjung orang mau sholat. Kalau nggak ada yang nyanjung tidak mau sholat. Kan berarti bukan karena Allah. Nah, karena Allah kan berarti harus ikhlas karena Allah. Ya harus tahu kepada yang diikhlasi. Bisa jamaah YouTube atau siapa saja. Boleh keterangan saya dilaporkan ya. Boleh silakan. Ini bukan dilaporkan malah tahu semuanya kok. Hidup Pak ini Pak. Saya sekarang ada di KBD di Orjo. Ngajinya saya bilang apa adanya. Gak ada yang saya khawatirkan, gak ada. Karena utusan Allah dari awal sampai terakhir menyampaikan apa adanya semuanya. Tidak ada disembunyikan, tidak ada. Itu adalah ciri khas bagi orang-orang yang termasuk keturunan hukama. Tapi kalau ulama itu tidak mengena kepada tauhid biasanya. Makanya hatinya tidak tahu Allah.
ceramahnya pinter tapi hatinya nggak tahu Allah. Ya sampai jangan sampai menjadi seperti itu, karena itu geni. Nanti kalau ini munafik dengan hatinya nggak sama, otomatis lesan dengan hatinya nggak sama, kejadiannya ya kontras. Makanya banyak orang yang tidak tahu kepada Tuhannya karena tauhid tidak dipelajari. Dipelajari sendiri nggak boleh, harus dipelajari pada ahlinya. Nah, termasuk ya pada malam hari ini. Berarti tadi turunnya Al-Quran berapa tahun kalau itu? 23 tahun. Rinciannya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ngaji yang tegas seperti ini. Oke. Banyak orang yang ngomong tapi ngomongnya nggak benar. Nah, kemudian yang bawahnya lagi adalah hurufnya berapa? Huruf 1.025.000. Oke. Nah, ini satu pertemuan tok, Bapak Ibu mendapat banyak masukan loh. Tapi kalau jangan memperhatikan, kalau nggak memperhatikan ya nggak bisa. Awas yang hati-hati, di dalam hati panjenengan ada iblis sekarang. Ada iblis. Ada yang nggak setuju walau berhadapan dengan saya pada malam hari ini. Saya ingatkan saja, hati-hati, di dalam hati panjenengan ada iblis. Iblis dari dulu sampai sekarang nggak senang kepada tauhid. Nah, makanya besok Bapak pengurus, Bapak Tamir tidak berarti ngaji di sini berkelanjutan, belum tentu. Belum tentu, karena saya coba, saya terangkan sedemikian rupa, mampu enggak? Itu. Karena masih banyak ini yang mengharapkan ngaji tauhid, tapi saya pending. Saya dahulukan yang dekat ini. Di luar Jawa, Bu. Saya enggak mau. Jadi yang saya dahulukan itu yang dekat, ya termasuk KBD kan dekat. Nah, ini saya masuki. Besok kabar atau informasi berikutnya, ada rundingan, ada musyawarah. Kalau memang pelajaran ini dilanjutkan, jenengan lanjutkan. Kalau tidak, nggak usah dilanjutkan. Tapi saya takut kepada Allah, harus saya benarkan. Pelajaran seperti ini harus konsekuen. Dicek oleh siapapun boleh, nggak usah ngecek. Wong YouTube milik orang banyak, kalau apa dicek. Ya. Nah, ini adalah termasuk bagi orang-orang yang berkhutbah mengajak takwa, ilmunya 4, ngajinya tauhid, ikhlas, kemudian ilmunya 4, kemudian amal, terus istiqomah. Istiqomah itu dzikir tanpa berhenti, walaupun berdiri, duduk, tidur, dzikir terus, nggak boleh berhenti nurut aturan tauhid. Bagaimana Pak bisa dzikir terus walaupun tidur? Iya bisa. Kalau nggak bisa ngapain saya terangkan? Saya juga melaksanakan ya. Waktu saya tidur, dzikir Pak. Bagi orang-orang yang sudah lulus ngaji tauhidnya. Kalau jenengan yang ngikuti aja lah. Ada kurang jelas ya tanya. Tapi orang-orang itu kalau memang hatinya sudah tidak ada hidayah, walau keterangan benar karungannya disalahno. Tapi nggak apa-apa, zaman Nabi Muhammad ya seperti itu kok. Muhammad kan orang benar, disalahno sampai Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain. Muhammad itu tegas, seperti apa yang saya laksanakan ini nggak jauh lah. Tapi kelihatan jenengan kan nggak pernah kabar, nggak tahu kabarnya. Saya kasih kabar, Nabi Muhammad itu tegas, berani. Ininya lebar, ya gak nemen. Berani, tegas. Cirinya, kalau orang itu kemasukan tauhid atau ilmu tauhid mancing di dalam hatinya, maka pembicaraan dan sikapnya tegas, Pak. Ngajinya harus beneran. Allah tidak jauh, ya benar. Memang Allah tidak jauh. Untuk keterangan malaikat Jibril selesai.
Ada pertanyaan? Umpama? Nah, kalau enggak, ya saya lanjutkan. Yang nomor 2 adalah malaikat Mikail. Tugasnya adalah apa? Nurunkan hujan dan membagi rizki. Di sini hujan lebat misalnya, di sana kok cuma gerimis saja. Di Mojokerto banjir misalnya, loh ini kok terang. Siapa yang bagi? Nah, malaikat Mikail. Tugasnya ganda, yaitu apa? Membagi rezeki. Di KBD ini banyak orang berdagang. Saya melihat rezekinya nggak sama. Nggak sama, walau kini jual apa, tetap nggak sama. Loh kok bisa teliti seperti itu? Ya itulah malaikat. Jadi rezeki kita tetap, tapi jangan sampai tetap lalu kita bertopang dagu. Walah rezeki semuanya dari Allah. Ya cukup di rumah kan ya termasuk pelajaran tauhid. Ya enggak. Untuk rezeki ya harus datang ke sana. Bagi yang punya sawah ya pergi ke sawah sana. Bagi yang biasanya ke pabrik nyopir misalnya ya harus berangkat ke sana. Tetap. Biasanya kalau Bapak Ibu jual sembako ya tetap jual belinya dilanjutkan. Tapi rezeki semua dari Allah, tapi diestafetkan, yaitu dilewatkan malaikat Mikail. Ternyata malaikat Mikail tugasnya ganda. 2, nurunkan hujan, membagi rezeki. Seluruh dunia Pak, enggak di KBD saja enggak. Ya di seluruh dunia wong malaikat Mikail cuma 1 kok. Enggak ada yang menggantikan, enggak ada ganda, enggak ada bayangan, enggak ada netes. Tidak, malaikat Mikail cuma 1. Nurunkan hujan dengan membagi rezeki. Untuk nomor 2 contreng selesai. Satu persatu Pak ngajinya Pak. Ke nomor 3 adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu adalah mengumpulkan rohnya orang yang sudah meninggal dunia, dimasukkan ke dalam sangkakala. Berarti sangkakala itu berisi apa nantinya? Berisi roh manusia seluruh dunia. Tapi roh tersebut ada yang bisa masuk, ada yang tidak bisa masuk. Yang tidak bisa masuk karena ketika dia di dunia tidak tahu Allah. Tidak tahu. Ibarat orang mau masuk ke sini enggak tahu alamat. Kira-kira bisa masuk enggak? Ya enggak bisa. Makanya roh yang sudah meninggal dikumpulkan oleh malaikat Israfil ke dalam sangkakala. Ada yang tidak bisa masuk karena dia sebelum masuk ke situ tidak tahu di dalam itu ada apa. Enggak bisa masuk. Nah, seperti itu adalah roh yang ketika meninggal dunia, kedahuluan meninggal dunia, tapi tidak tahu kepada Allah yang sebenarnya, nggak bisa masuk. Kemudian yang bisa masuk ini adalah harus membawa 3. Pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Islam kalau membaca 2 kalimat syahadat maka iqrarum bil lisan, lesannya mengucapkan syahadat, hatinya tasdik, melihat kepada zat. Nah, ini yang benar. Zaman kalau nggak ngaji tauhid, nggak ada keterangan seperti ini, nggak ada. Kalau nggak percaya, coba ngaji di sana-sana, sampai teliti, nggak ada. Ini mumpung saya masuk ke sini. Nah, ya. Tadi adalah
roh yang bisa masuk ke sangkakala, kalau bisa masuk selamat, Pak. Kalau tidak bisa masuk, enggak selamat. Yang bisa masuk tadi Islam, membaca syahadat, lesannya berbicara, ngucap, hatinya melihat kepada zat, kepada yang disaksikan. Seperti ini, saya bersaksi bahwa ini adalah mic, untuk kasarnya pembicaraan. Berarti harus tahu, saya bersaksi bahwa ini adalah mic. Ada mengatakan sambok, ya terserahlah. Ya. Dibanding gini, Pak. Saya bersaksi bahwa ini adalah mic. Yang benar yang mana? Yang tadi apa yang baru ini? Yang tadi ya. Katakanlah yang tadi adalah A, yang kedua tadi adalah B. Saya ulangi lagi. Orang-orang YouTube, Anda semuanya saya didik dari sini ya. Lantarannya adalah KBD, ngajinya Jumat. Orang menyaksikan bahwa saya bersaksi bahwa ini adalah mic. Harus tahu. Oh iya, benar, Pak. Daripada saya bersaksi bahwa ini adalah mic. Sampai kalau nggak ngaji tauhid, nggak tahu kepada yang disaksikan, akhirnya goro itu munafik. Ya munafik ping 9 sedina. Entahiyat awal dengan akhir 4 kali ditambah subuh 1. Kalau tidak tahu kepada yang disaksikan. Kemudian yang kedua adalah iman. Iman adalah orang tersebut waktu hidup di dunia sudah berjumpa dengan Allah. Kalau orang itu berjumpa dengan Allah, namanya iman. Kalau belum atau tidak berjumpa kepada Allah, namanya kufur. Karena kebalikan dari iman itu adalah kufur. Kalau kebalikan dari Islam apa? Kalau kebalikan dari Islam adalah kafir. Kalau kebalikan dari iman adalah kufur. Jangan saya kasih tahu. Jangan benci dengan keterangan ini. Jangan benci dengan keterangan ini, malah bersyukur jenengan sebenarnya. Kok saya mendapat rezeki pengetahuan seperti itu? Ayo sampean cek semuanya. Kalau nggak ada tauhid, keterangan ngajinya nggak seperti ini. Saya lihat sendiri lah. Ini mumpung ada dan tidak banyak loh ngaji tauhid tempatnya loh ya. Ini lokasi saya hanya 17. Saya sendiri ngajar 17 tempat. Ini mau saya potong lagi karena waktunya nggak cukup. Ada lagi disuruh ngaji di luar kota, saya nggak mau dulu, saya pending. Saya cari mana yang dekat, itu yang saya masuki. Ternyata masuk ke KBD. Ya, rezeki jenengan. Nah, kalau saya mau ngajinya jauh, ya nggak apa-apa. Malah di sana syukur alhamdulillah malah. Nah, seperti itu. Jenengan saya kasih tahu, jangan benci dengan keterangan yang saya kasih tahu. Ini sebenarnya jenengan matur nuwun, berterima kasih banyak. Ada pengajian seperti ini. Besok jenengan calon orang yang tahu makrifat kepada Allah. Karena sembahyang itu harusnya menyiapkan kepada yang disembah dulu. Setelah menyiapkan yang disembah baru takbiratul ihram. Ini orang masuk sangkakala syaratnya 3, yaitu Islam, iman, yang terakhir ihsan. Ihsan itu kalau menurut kitab, al-ihsanu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsanu sing jenenge Islam, yang namanya Islam iku anta budallaha, yen to nyembah wong iku marang Gusti Allah ka'annaka tarahu, koyok-koyok weruh. Keterangan syariat mesti seperti itu. Iya koyok-koyok, tapi ojo salawase urip koyok-koyok. Koyok-koyok ku sementara mawon. Entah berapa bulan atau berapa tahun. Nah misalnya di sini khatamannya 2 tahun. Jenengan belum tahu yang disembah. Ya 2 tahun itu aja lah koyok-koyok gak apa-apa. Ojo selamane urip koyok-koyok terus. Berarti lah gak sembahyang lah. Nah ngoten.
berat ngaji niki, gak angger wong kuat ngaji niki. Iki durung karena gak merotoli meneh. Tapi saya berdoa ya Allah, tetap apa tidak, ya mudah-mudahan dikasih hidayah. Orang-orang terutama di Merah Delima. Oh jenenge apik gilane. Merah Delima. Oh atine apa diapikno apa isan. Atine sik Merah Delima lho, Pak. Aja jenenge tok Merah Delima, tapi atine burak terhadap zat. Gak oleh nggih. Boleh. Saya ngaji, saya dilaporkan ke sana kemana saja boleh, bebas. Saya yang tanggung jawab sendirian. Keroyok orang banyak siap. Mau tanya apa? Silakan bertanya. Tapi tanyanya harus kalau ada keterangan benar harus nerima. Karena kadang-kadang orang tanya itu bantah atau ngelemahkan yang sini. Atau orang itu memang checking saja. Nah, Bapak Ibu, itu adalah syaratnya ada 3 ya. Bisa masuk sangkakala. Yang satu adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Kalau seperti itu sudah punya, maka bisa masuk ke sangkakala. Kalau orang masuk ke sangkakala, alamatnya dibebaskan rohnya oleh Allah kemana saja boleh. Gak harus di dalam sangkakala, gak harus dalam alam kubur, tidak. Dibebaskan oleh Allah, bebas sebagaimana kita liar, tidak ada urusan apa-apa. Dibebaskan oleh Allah. Tapi syaratnya Islam, iman, ihsan. Islam tadi apa? Syahadat, tahu yang disyahadati. Kalau iman berjumpa dengan Allah. Kalau ihsan, orang nyembah harus tahu kepada yang disembah. Sampai tulis barangkali dianggap penting. Ini rezeki jenengan, rezeki gak berupa uang saja, Bu. Rezeki gak berupa makanan saja. Sampean gak tahu jadi tahu, apalagi besok gak kenal Allah menjadi kenal. Ya lebih baik malahan. Pokok ditulis tanggal sekian saya berjanji bahwa jamaah sekian banyak akan berjumpa dengan Allah. Ditulis kalau gak percaya. Dan bila mana yang ngaji ini adalah 100% karep, sergep, mantep, cengkir. Kalau enggak marifat kepada Allah, ketok gulune simoro. Masuk internet. Nggih, nggih ya. Saya menjak meneh kanca-kancoe nggih, dijak, dikasih share. Kamu enggak tahu ya ada pengajian? Oh, enggak tahu. Ini saya kasih contohnya video ya, silakan di-share ke teman yang lain. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Nah. Terus dicangkir dulu juga seperti itu. Ada orang tua, dia adalah tokoh agama, dia adalah yaitu orang ya orang kelas agamanya itu menengah ke atas. Setengah keterangan saya ngaji seperti ini nggak kuat, langsung pulang. Nggak kuat, nggak percaya dengan keterangan yang saya sampaikan, langsung dia pulang. Orang Drio sendiri, ya nggak peduli, pokoknya keterangan seperti ini. Kalau kemarin saya terangkan nggak seperti ini lain ini. Karena saya dituntut oleh Allah, muridmu harus tahu kepada Allah. Nah, akhirnya saya seperti ini. Kalau saya keterangannya agak lunak, ya nggak ketemu nanti, Pak. Ini adalah sangkakala, termasuk yang dikuasai atau ditugaskan oleh Allah kepada malaikat siapa tadi? Ya, malaikat Israfil. Jadi sangkakala itu berupa tempat tapi khusus untuk roh. Ada yang masuk ke situ, ada yang tidak bisa masuk. Yang tidak bisa masuk menjelma bagi orang sini namanya uka-uka. Atau dunia lain. Atau uji nyali kata anak-anak. Itu roh tidak bisa masuk ke sangkakala. Bagaimana bisa masuk sangkakala? Wong dia meninggal dunia nggak tahu Allah. Husnul khotimah nggak bisa ngetrap, nggak bisa. Akhirnya menjadi su'ul khotimah. Karena su'ul khotimah tidak akan bisa masuk kepada sangkakala. Oh, mendapat 3. Untuk keterangan nomor 3 selesai. Ada yang bertanya? Ya monggo. Barangkali nggih, monggo. Waktu peniupan sangkakala itu
Oh besok. Besok kalau sudah dunia sudah bubar semuanya. Tapi sekarang ngumpulkan tok kok. Belum tiup. Besok kalau di dunia sudah nggak ada orang dikir non-stop, satu pun di dunia ini dikir non-stop sudah nggak ada, langsung hujan 40 hari 40 malam. Sinar matahari keluar dari sana dan nggak tinggi. Itu adalah pelaksanaannya, niupnya kapan? Besok kalau sudah terjadi kiamat beneran. Bukan kiamat cuma ucapan saja. Kalau saya mengucapkan besok hari kiamat kan masih ucapan saja. Ini besok kiamat beneran. Jadi roh itu besok ngumpul semuanya, ditiup, dikeluarkan semuanya, masuk ke makam masing-masing. Kemudian ada dari makamnya itu adalah orang bener-bener orang. Wajahnya ya seperti ini orang. Ada yang badannya anjing, kepalanya badak. Ada yang badannya ini kuda, kepalanya kucing. Melihat kelakuannya sendiri-sendiri di dunia ini. Kebenaran dilaksanakan apa enggak dibanding sampai kesalahan. Jadi orang itu kalau enggak ada tauhidnya, itu nilainya salah. Sembahyang ya salah, wudu ya salah, poso Ramadan tuas luwe salah terus. Kalau wudu yang benar, melihat kepada zat dulu, kemudian wudu. Nah ini melihat ini. Lihat. Tapi masa ada didikan seperti itu? Kalau ngajinya non tauhid, ya enggak ada. Enggak ada. Kemudian sembahyang juga salah. Ya apa enggak harusnya disembah. Yang benar itu seperti ini, Pak. Saya mau minum kopi. Itu minum dulu apa persiapan dulu? Yang benar. Persiapan. Akhirnya terjadi minum. Misalnya begini. Ini kan ada kopi. Ya, disiapkan dulu yang mau diminum. Ibarat orang sembahyang, disiapkan dulu yang mau disembah. Loh, podo. Kemudian minum. Lamun nyembah, kemudian dia takbiratul ikram. Itu yang benar. Nah sekarang orang nyembah tapi tidak tahu yang disembah, sama dengan orang minum tapi tidak tahu yang diinum. Dibanding persiapan yang diinum dulu kemudian minum, kira-kira yang sukses yang mana? Minum tidak ada persiapan dibanding persiapan dulu kemudian minum, yang sukses yang mana? Ya persiapan dulu. Nah seperti ini contoh, persiapan dulu saya minum. Ini didik orang publik, bukan jenengan tok. Ini orang publik, lihat, persiapan dulu kemudian minum. Ini namanya metode demonstrasi. Ya, metodenya ada 4. Metode demonstrasi, ya, ini praktek. Metode ceramah ya tadi itu awalnya. Metode tanya jawab, tadi Bapak tanya. Metode campuran ya sembarang kondisional. Terakhir yang saya sampaikan, bagaimana satu kali keterangan orang itu masuk gak akan lupa. Ini kalau gak salah bagi saya pengertiannya adalah filsafat. Nah, ada jamaah dulu sampai sekarang gak lupa sama sekali. Itu metode yang saya sampaikan adalah lepas dari 4 tersebut adalah filsafat. Ya untung ya pernah belajar filsafat. Dan saya sendiri ini guru formal, Mbak. Jadi saya nerangkan ini sesuai dengan aturan negara. Ini milik negara ini. Adi ngajinya seperti ini berdasarkan dasar yang dibimbing oleh negara. Muridnya supaya ngerti, ya seperti ini. Metodenya 4 minimal. Ini nggak nih, demonstrasi, ceramah, tanya jawab, campuran. Minimal itulah. Insya Allah guru-guru yang di SMP, SMA, perguruan tinggi, dosen termasuk 4 harus ada. Ya. Kalau nggak ada 4 ini, ya bisa. Tapi kok nampaknya kok kurang gitu loh. Untuk keterangan
Malaikat yang nomor 3 adalah malaikat Israfil, selesai. Kemudian yang keempat adalah malaikat Ijrail. Tugasnya apa, Mbak? Mencabut nyawa ya. Saya ceritai dikit. Mencabut nyawa itu begini. Ibarat ini adalah orang yang mau meninggal. Ini kepalanya, ini kakinya. Pertanyaannya, roh itu keluarnya dari kepala ke kaki apa dari kaki ke kepala? Sampean badhe salah-salah dedek lah. Dari kaki ke kepala nggih. Apa ada yang lain? Monggo enggak apa-apa. Ini riyadhah kok. Tapi supaya tahu ini kedudukannya. Dari kaki ke kepala nggih. Benar. Terus di sini dari kaki ke kepala ini berjalan. Membaca kalimat tauhid bisa. Tapi bagi orang yang makrifat. Bagi yang makrifat, yang tidak makrifat enggak bisa berjalan karena tidak ada pengertian tentang Allah, maka rasanya seperti diterancam, dibacok 1000 kali. Tapi mayat tersebut yang mau meninggal dunia itu enggak bisa bilang siapa-siapa, dirasakan sendiri. Makanya besok enak atau tidak enak, Bapak Ibu yang merasakan sendiri. Gak bisa kamu cerita ke orang lain, gak bisa. Saya diceritai juga gak bisa. Soro atau tidak, itu yang bisa merasakan orangnya sendiri. Kalau saya terangkan secara global, roh ini melaku. Nah, dari sini ke arah pusar, ke arah ini pusar. Ini perjalanannya dibacok, cerok, 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 terus sampai hitungan 1000 baru nyampe sini. Sampeyan kena gladi pisan tok ya. Nggih, ngoceki gayam. Terus kebaca. Ya seperti itu satu kan. Nah ini 1000 ya, Mbak. Yang dibacoki bukan jasadnya, rohnya. Luwih parah nggih sampean. Nah, kemudian dari sini berubah lagi. Kalau dari sini ke arah kepala, itu adalah rasanya seperti halnya diobong api dunia, tapi dikalikan 70. Dunia ini dirampas semuanya api, dikalikan 70. Ini bagi orang yang mau meninggal dunia, tapi rohnya berjalan dari sini ke arah kepala. Kemudian sampai kepada sini, sampai kepada kerongkongan. Ija waqatin naja'u bisa lisanihi. Tatkala nih wong iku najak itu di sini. Kalau roh pada leher ini, Pak, ini namanya naja'un namanya. Najak. Lah seperti itu sudah berubah. Berubah. Ini mulutnya nggak bisa bergerak apa-apa. Udah nggak bisa apa-apa. Gini disuruh membaca kalimat tauhid, keterangannya seperti yang diterangkan oleh para ustadz. Ayo saya mencocokkan sekarang. Nah, besok sapa ae sing iso maca kalimat tauhid waktu sakaratil maut mongko bakal mlebu swarga. Keterangannya para ustadz, para kiai, para ulama rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Nah, coba dari sini sudah ini nggak bisa bergerak apa-apa, cuma gini tok. Mau bisa membaca kalimat tauhid bagaimana? Wong ininya sudah kelet. Keterangan syariat adalah salah. Karena apa? Ya seperti itu. Syariat itu salah kalau tidak diikuti dengan tauhid. Kaki kiri itu salah kalau tidak diimbangi dengan kaki kanan. Nah, saya milih mana kaki kiri dengan kanan? Kira-kira milih mana? Ya kedua-duanya kan. Lah udah di agama Islam jangan milih syariat saja, salah sampean. Yang benar itu syariat dengan hakikat, fikih dengan tauhid. Yang benar seperti itu. Lah sekarang orang ngaji syariat atau fikih
tapi tidak ngaji tauhid, jadinya senting. Ya senting. Oh enggak imbang ya. Mobil ban dipompa sebelah kanan 30. Sebelah kiri depannya itu adalah 40. Selisih 10 sudah enggak enak. Nah, sampean juga seperti itu. Kalau di dalam agama Islam, syariat saja bloko pisan. Tapi enggak ada tauhid, tetap miring. Enggak bisa dibantah lagi. Ban sampean punya mobil ngumpoi gak podo, harus imbang. Enggak boleh enggak imbang. Jadi orang-orang YouTube, orang-orang publik saya didik dari sini ya. Syariat dengan hakikat Anda harus sama. Misalnya syariatnya 30%, hakikatnya juga harus 30%. Supaya imbang. Jangan sampai hakikatnya lebih tinggi, syariatnya agak rendah, juga enggak boleh. Yang benar yang mana? Ya imbang. Kaki jenengan lo imbang. Imbang. Mau panjang ini mungkin jenengan tersiksa kan. Ya, seperti itu. Orang enggak benar itu ya syariatnya nyel, terus tauhidnya nol. Ditambah potol pisan. Jenenge nol apa? Nol potol. Nol potol itu apa coba? Ya parahin nemen. Nol potol pisan. Enggak potol itu lho aneh rasane dirungono kuping enggak pantes. Ada potol pisan, parah, maksudnya itu parah. Malaikat Israil mencabut nyawa itu ada dua. Ada yang dibuat tidak terasa, ada yang sangat sakit. Sakitnya tidak pernah dialami di dunia, mengalaminya waktu najak saja. Kemudian kalau orang itu tidak sakit karena dia itu dibuat lunak oleh malaikat, petugas dari Allah dan sentuhan dari Allah, akhirnya matinya dalam keadaan santai. Nah, kalau orang yang kebalikannya tadi adalah ya nggak bisa, sakitnya bukan main. Oleh karena itu malaikat Israil, kalau ada orang yang sudah mengerti kepada Tuhannya, Allah memberitahu, tanah memberitahu, langit memberitahu. Malaikat Israil, dengarkan saya. Orang itu lain dari seperti halnya orang umum. Oh ya, saya tahu. Langit memberitahu, bumi memberitahu, Allah memberitahu. Akhirnya tidak ada kesulitan, bukan su'ul khotimah tapi husnul khotimah. Seperti itu, supaya tahu kepada Allah yang sebenarnya, jangan pengakuan saja. Umpama enggak ngaji tauhid di sini ya jenengan lampune tok yang cerah, tapi hatinya surem, hatinya yaitu gelap. Akhirnya kita seakan-akan beragama Islam, seakan-akan, tapi ternyata kebalikan dari Islam. Kebalikan itu apa, Pak? Kebalikannya Islam tadi kafir. Kalau kebalikannya iman, kufur. Syaratnya orang beriman harus berjumpa dengan Allah. Berarti jenengan berjumpa apa belum gitu loh? Belum. Oh berarti jenengan apa nilainya? Ya kufur. Kebalikan iman gitu ya. Loh, jenengan sadar apa enggak kalau malam hari ini kufur? Karena belum berjumpa dengan Allah. Tapi bagi yang sudah jumpa karena ngaji di sana-sana, misalnya jenengan bukan kufur, tapi orang yang beriman. Jadi orang mengatakan iman itu gak gampang. Harus berjumpa Allah dulu, baru mengatakan marilah kita beriman kepada Allah. Nah seperti itu. Ini sebuah Jumatan apa enggak ini? Gak sebuah Jumatan. Oh, tapi kok seperti halnya potongan Jumatan, dan di sebelah situ kan masih bisa digunakan untuk sholat Jumat barangkali. Tapi kalau masjidnya dekat ya langgar aja lah. Apa masjidnya jauh, Pak? Oh sebelah, kalau sebelah situ ya? Oh enggak, kalau sebelah enggak usah. Barangkali jauhnya 3 kilo atau berapa. Oh enggak, kalau gitu itu aja enggak apa-apa. Saya dulu mendirikan masjid kok di desa. Mendirikan masjid, asalnya
langgar, kemudian saya bina, saya buat hari raya, kemudian saya teruskan dengan sholat Jumat sampai sekarang. Saya mendirikan, padahal saya bukan KTP situ, KTP orang lain, desa lain, tapi saya bisa mendirikan. Itu saya mendirikan sampai sekarang di tempatnya Jumat. Dan sekarang bisa beli tanah karena walaupun nggak niat seperti itu untuk uang kaleng, tapi ternyata Jumatan namanya ya jelas. Iya. Nah, seperti itu. Kalau ini ingin seperti itu, ya mungkin dibuat Jumatan. Tapi kalau jauh, kalau deket ya, di situ aja ngumpul jadi satu. Untuk keterangan malaikat Israel selesai. Ada pertanyaan? Ini belum. Bapak Ibu, nanti jenengan ngaji ini saya tawarkan 1,5 jam, 1,3/4 atau 2 jam. Ngecek seperti ini mulai pada malam hari ini. Nanti Bapak Ibu akan saya pulangkan 1,5 jam. Dibanding ke depan 1,3/4, dibanding ke depan 2 jam. Kira-kira enak mana gitu loh ge. Tapi hari ini saya buat 1,5 jam. Tapi durasi seperti itu adalah sebenarnya sudah umum 1,5 jam. Tapi bila mana jenengan masih kurang ngaji ini, mau setengah bulan waktunya cepat bubar. Nah, saya coba. Berarti saya pilih nanti ya 1,5 jam, 1,3/4, 2 jam. Terserah jenengan. Kalau saya melaksanakan saja, hasilnya nanti ngefek kepada kesehatan jenengan apa enggak. Nanti dipilih sendiri Bu. Boleh, bebas kok. Kalau kurang jelas ya persilahkan untuk tanya. Kemudian malaikat yang nomor 5 dan 6 langsung ya. Langsung 5 dan 6 karena supaya cepat ngaji ini. Ini setengah bulan sekali Pak. Ini saya genjot supaya cepat. Tapi dengan keterangan seperti itu ya akhirnya ya lemot juga. Dan sekarang malaikat yang nomor 5 siapa? Mungkar. Yang nomor 6 Nakir. Tugasnya apa? Tugasnya bertanya tentang Allah di alam kubur. Tanya. Pertanyaannya sebanyak 5. Kalau kita nggak ngaji tauhid, pertanyaannya cuma 1 katanya. Marrabbuka. Siapa Tuhanmu? Kata ustadznya, ya dihafalkan. Allahu Rabbi. Oh ya saya hafalkan besok supaya bisa jawab. Gak bisa. Orang bisa jawab itu kalau artinya tahu. Kalau artinya tidak tahu, gak bisa ngomong, gak bisa jawab. Pertanyaannya 5 Bu. Kalau sampean gak ngaji tauhid seperti ini, berarti marrabbuka tok. Kalau ngaji tauhid saya kasih 5. Pertama, marrabbuka. Yang kedua, kam rabbuka. Yang ketiga, aina rabbuka. Yang keempat adalah mata rabbuka. Yang kelima adalah kaifa rabbuka. Pertanyaan kubur bagi orang yang kedahuluan meninggal dunia tapi tidak tahu Allah. Pertanyaannya 5, jangan 5. 1 saja sudah enggak bisa. Contoh, Tuhanmu seperti apa? Kaifa rabbuka. Ya enggak bisa menceritakan. Enggak tahu kepethuk Kalau Bapak Ibu sudah pernah jumpa dengan saya, kira-kira menceritakan di keluarga nanti bisa enggak? Ciri-cirinya saya, badannya ini, terus orangnya usianya ya kira-kira 60-an umpama, kan bisa menceritakan. Karena apa Bu? Karena berjumpa ya. Nah, kalau orang itu enggak tahu jumpa Allah, ditanya oleh malaikat, kaifa rabbuka? Bagaimana Tuhanmu sih? Ceritakan saya. Enggak bisa. Enggak ro pangeran kok nyeritakno. Nyeritakno iku nek ro. Saya menceritakan Pak Yanto. Bisa menceritakan Pak Yanto, dia tingginya enggak jauh dengan saya. Orangnya ya simple lah seperti itu. Sadarinya ya tekun beragama. Loh, kan bisa menceritakan ya. Karena sudah tahu. Nah, kita ditanya oleh malaikat menceritakan tentang Allah, enggak bisa menceritakan. Enggak bisa jawab.
Kok nggak tahu kok jawab? Nggak bisa lah. Nggak masuk akal. Jadi kubur itu ada pertanyaan. Tapi bagi orang makrifat tidak ada pertanyaan. Tapi kalau orang itu dikubur tidak ditanya, alamatnya bebas selamanya. Tapi kalau dikubur ditanya, alamatnya disiksa sampai datangnya hari kiamat, kecuali 1 Ramadan libur. Kemudian 1 Syawal disiksa lagi. Terus libur lagi 1 Ramadan 2024. Kemudian disiksa lagi 1 Syawal, mumet terus gara-gara kedahuluan meninggal dunia tidak tahu Allah. Oleh tahu Allah ya apa enggak ada yang ngaji tauhid. Berarti intinya ngaji tauhid besok bisa jumpa Pak dengan Allah. Iya. Ya. Kok enggak iya? Lah apa? Wong kula dhewe kepethuk e. Nah, ya gak kula tok. Wakeh 900 lebih jamaah tauhid mulai 2000. Saya didik sampai 2023. Ngumpul 900 lebih. Saya taruh pada Facebook untuk ngawal pengajian tauhid. Saya taruh pada Instagram. Saya taruh pada TikTok. Saya taruh pada Messenger. Saya taruh pada Twitter. Masuk ke situ semuanya. Jamaah yang sudah makrifat, berarti yang bukan saya saja, Pak. Apa kalau ditanya, Pak Ustadz, apa jenengan sudah tahu Allah? Saya tahu, makanya bisa menceritakan karena saya tahu. Taunya dari siapa? Ya dari Allah. Karena la tudrikul absar wa yudrikul absar wa wal latiful khabir. Nah, seperti itu saya tahu, Pak. Tapi taunya bukan dari sini, tapi dari Allah. Kenapa? Karena geluti sama tauhid. Nah, kalau orang yang tahu Tuhannya, ya di dunia harus jumpa dulu, baru besok jumpa di akhirat. Nah, kalau di sini nggak jumpa, di akhirat pasti tidak jumpa. Makanya besok banyak ustadz, para ulama, para kiai didemo sama warganya, didemo sama muridnya, karena janji dia akan berjumpa dengan Allah di akhirat sana. Janji sampean, ternyata di akhirat sana nggak jumpa. Akhirnya larinya yang kepada menerangkan. Nah, malaikat yang bertanya adalah malaikat mungkar dan nakir. Itu dia adalah kaifa rabbuka, artinya apa? Seperti apa Tuhanmu. Nah, berarti jenengan harus tahu sifat nomor 4, yaitu mukhalafatu lil khawadisi. Walaupun belum saya terangkan, tapi nanti larinya ke situ, Pak ya. Harus tahu itunya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua saya kira itu marrobuka, sudah kedua lah ya. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Saya kira itu masih bisa jawab lah. Itu aja belum tentu bisa jawab kok. Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, ini seandainya bisa. Anek kaifa? Wah, kau nyeritakno aja apa pangeranku. Garo gak tahu petuk lho kayak ngono ya. Yang ketiga adalah mata rabbuka. Mata itu apa? Bukan mata ini, bukan. Mata rabbuka. Kapan kau kepada Allah? Kapan kau jumpa dengan Allah? Kapan, Bu? Seandainya jamaah sudah makrifat maksudnya. Kapan? Ya di dunia. Ya, jadi mengetahui Allah enggak boleh di akhirat. Quran, hadis, ijma, qiyas tidak pernah mengatakan bahwa jumpa dengan Allah di akhirat besok tanpa jumpa di dunia ini. Quran, hadis, ijma, qiyas tidak pernah mengatakan seperti itu. Lah kenapa orang-orang kok semuanya rata-rata dia itu ingin jumpa di akhirat sana? Ya saya tanya, kitab apa yang sampean buat pedoman gitu? Enggak ada, mboten enten, Bu. Iya, gak kono wong kepethuk Allah go akhirat, tapi go donya gak pethuk sik. Sapa go kene kepethuk go akhirat besok pasti kepethuk. Sapa go kene gak kepethuk go akhirat yo gak mungkin kepethuk. Keterangan bener, Pak. Sampe nek kalau bisa merekam di situ enggak apa-apa. Merekam di dalam sakunya sendiri. Tapi kalau jenengan besok ada kegiatan
Barangkali jenengan itu orang terampil, ya silakan mendirikan YouTube di sini, membuat akun sendiri dan di-share, dimasukkan, distorkan ke YouTube, gak apa-apa. Atau Pak Yanto atau siapa boleh tiba dokumen jenengan sendiri. Kalau ini kan mendidik saya. Ini mendidik, mendapat berapa saya nggak ngerti. Pokok saya didik toh. Jadi teman Bapak Ibu semuanya, ada yang rumahnya jauh ngajinya di YouTube, mendapat 250 video. Dia besok atau mereka besok akan saya khatamkan 250 video. Saya berani karena itu target sesuai dengan izin Allah. Berapa saya harus memarifatkan ini? Ternyata jawabannya adalah 250. Ya sudah. Tapi Bapak Ibu, kalau jenengan bisa masuk ke lokasi langsung seperti ini, lebih baik langsung daripada di YouTube. Tapi kalau jenengan masuk di sini juga di YouTube juga ngaji, maka waktunya nggak usah 2 tahun, cukup 1 tahun, lu enak. Hanya Gus. Oke, monggo. Apakah kita nanti sebelum mati itu bisa mulai malaikat? Dan tapi katanya malaikat itu 1. Kalau ngurusi mati orang banyak itu gimana? Oh, kalau malaikat tadi misalnya malaikat yang menyabut nyawa, Mbak, berapa? 1 kan? Malaikat siapa? Malaikat Israel. Kalau Israfil kan apa? Niyop sangkakala, mengumpulkan roh di dalam tempat tersebut. Kalau malaikat Israel itu mencabutnya 1. Contoh sekarang, dulu pernah, yaitu di daerah selatan sana, trailer tabrakan dengan bis. Bisnya memuat penuh, kalau nggak salah 50 lebih, sesuai dengan tempat duduk. Tabrakan dengan mobil sama mobil, mati di sana, terbakar pisan. Loh, kalau di situ ya malaikatnya di situ. Nggak taunya di Jepang sana ada orang meninggal dunia selisih 5 menit. Setelah dari sana 55 orang. Kemudian di Jepang sana ada orang tabrakan sepeda motor meninggal 2. Katanya malaikat cuma 1 yang mencabut. Naik apa ke sana? Kalau naik Gojek kesuwen, Grab juga kesuwen. Ya, bayangan jenengan apa? Malaikat gak akan kelabakan. Sekarang saya kasih contoh. Yes, jenengan supaya jelas. Dan anggap saja ini dunia, meja ini saya menanggap dunia, kemudian ada makhluk yang kecil, biasanya lewat di sini, apa Bu? Semut, ya, semut. Semut ini saya anggap jenengan. Jadi ini semut, malaikat itu ya apa? Nek kene ana wong mati, ya jelas ini. Nek kok mati kok pojok kono. Iki pendapatnya semut. Lah terus siapa? Ya. Nah, bagi saya malaikat umpama ya. Saya malaikatnya ngene gampangane. Ini dunianya. Semut itu sampean. Pikiran sampean, yo nek kono. Ngene Bali ana wong mati. Baru langsung nang Madinah. Nah, numpak Gojek kesuwen. Sementara yang malaikatnya saya. Terus saya tertawa. Kok niku ngomong apa semut. Oh tak kene kena kabeh ngene apane. Nggih. Saya malaikatnya contoh. Yo, tak gerabak kabeh kena. Onone Rian Jaya langsung nang Madinah. Oh, nang negro nang Amerika umpamane. Yo kena kabeh. Saya malaikatnya contoh ini. Jadi semut, apa nih? Berpikir seperti itu. Akhirnya diterapkan oleh Pak Yanto, tanyanya seperti itu. Ya, jadi malaikat itu besar. Gak kecil seperti kita, tidak. Bayangan kita bagaimana? Malaikat Jibril, ini umpama aslinya ditaruh pada dunia, jangan gak muat. Cukup malaikat Jibril saja, jangan gak uman gon. Pertanyaannya, saking apanya? Ya besar. Makanya
Aku lo gede, semut iki ngomong apa mut ngene iku. Aku lo gede. Ya kena kabeh kenapane. Lho. Iya. Nah, ini contohnya, ini metode demonstrasi namanya. Demonstrasi. Anak sampean nek gurune sing muruk metode lengkap ya pinter anak sampean. Nek sing muruk lemot ya gak ngerti aturane wong muruk ya. Ha iso. Mene jenengan? Nggih. Kalau ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh nggih, nggih. Nah, awalnya sampai ketemu dan akhirnya nanti bisa berjumpa lagi. Nah, kalau kan jamaah awal lagi. Nggih, nggih. Bisa tolong dijelaskan lagi mengenai syahadat tauhid dan syahadat rasul itu pada seperti soalnya nih, kalau kan masih awam. Oh ngoten ah. Oh niku syahadat ada 3, syahadat muta'awwilah wa Gusti Allah. Syahadat mutawasito, syahadat Rasul. Syahadat mutaakhirah, syahadat umat Islam. Ini Allah syahadat innani anallah la ilaha illa ana. Sak temene ingsun iku Allah, gak ana pangeran ya ingsun dhewe. Ini syahadat muta'awwilah namanya, Mbak. Muta'awwilah syahadatnya siapa, Mbak? Allah. Tapi Allah waktu syahadat melihat dat. Kenapa? Karena Allah mendidik supaya ditiru oleh manusia. Allah jadi pangeran syahadat delok dat. Apa mana sampean gak jadi pangeran? Nah, seperti itu. Syahadat Rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Nabi Muhammad pas nikahan dengan Ibu Sayyidah Khadijah, maka Nabi Muhammad menggunakan syahadat Rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Mutawasito itu syahadatnya para rasul. Kemudian syahadat orang Islam ya tiap hari kita baca itu, asyhadu alla ilaha illallah melihat dat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti sampean melihat dat waktu menyaksikan Allah, juga melihat dat waktu menyaksikan Nabi Muhammad. Apa alasannya? Karena Nabi Muhammad sekarang di dalam dat. Benar keterangan ini. Makanya jamaah kalau kayak kesempatan, silakan kalau enggak terima orang-orang YouTube dilaporkan keterangan saya, boleh. Jangan lapor. YouTube melebar searat-arat kok lapor lapane. Ya. Gak iso, wis kabeh ro kabeh. Ini adalah adapun ada orang meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya oke. Kalau gak raji'un ya apa? Kembalinya kepada siapa? Ya kalau nak mana kembali nang dat, sampean biyen asale teko dat, saiki bali nang dat. Ya iku rajiun, kembali kepada dat. Tapi innani anallah la ilaha illa ana, sak temene ingsun Allah, ora ana pangeran kejaba ingsun. Iku namanya muta'awwilah. Muta'awwilah itu syahadat kawitan. Wae sinten, Mbak? Wae sinten? Wa Allah, maksudnya itu syahadat Allah, tapi Allah Ta'ala waktu bersyahadat melihat kepada dat. Ngoncene wong syahadat iku ndelok. Nek gak ndelok jenenge gak syahadat. Karena besok Bapak Ibu kalau khatam dua-duanya, suami istri kalau pengen normal lagi, harusnya memperbarui nikah lagi walaupun tidak talak. Ya bener. Menurut tauhid tapi. Untuk pertanyaan seperti itu, ternyata saya jawab ada 3 tentang syahadat tersebut. Kemudian berikutnya, nggih, monggo. Bapak. Saya coba ternyata kurang 5 menit, 1 jam setengah. Ya coba, besok akan datang saya kasih 1 jam 3/4. Besok lagi 2 jam. Jangan milih yang mana. Kalau ini 1 jam setengah. Uji coba. Ya, bisa merasakan. Besok agak lama dikit nggih. Gak apa-apa dah. Nggih, jenengan cek bebas. Berarti yang menentukan bukan saya, yang menentukan jenengan sendiri. Kalau saya ngaji di cabang 12 itu 2 jam.
Kalau saya ngaji di cabang 4 itu 1 jam seperempat. Orangnya sendiri yang minta. Kalau saya ngaji di cabang 9 minta 1 jam seperempat. Kalau saya ngaji di Barang Kerajaan 1/3. Kalau saya ngaji di Mojokerto sana itu 1,5 jam. Tiap cabang nggak sama. Tapi jenengan tetap besok agak lama dikit. Dan ini kurang 5 menit, kurang 3 menit lah. Ini sudah 1 jam. Itu. 1,5 jam. Ini jam 9 lebih ya. Oh nggih bener. 5 menit. Apa Bapak Ibu merasakan kalau saya ngaji seperti ini, loh kok gelis? Apa jenengan sudah cukupan nurut kesehatan jenengan? Hah? Ya terus jenengan. Apa termasuk kelamaan tak ngaji ini? Apa terlalu dekat? Terlalu singkat? Apa rata-rata 1,3/4 jam? Enak mana? Pertanyaan berikut, tinggal sekian menit, nggak apa-apa buat pertanyaan aja. Jadi malaikat yang bertanya di alam kubur tadi kan mungkar dan nakir. Adapun pertanyaan tadi kan ada 3, marobuka yang saya jawab loh. Marobuka, kaifarobuka, matarobuka. Terus yang keempat adalah kamrobuka. Kam itu berapa? Kam itu berapa? Berapa pangeranmu? Berapa Tuhanmu? Jawabannya bagaimana, Bu? Lah ya, Tuhan, bapak jangan ditanya berapa Tuhanmu, terus jangan jawab berapa. Satu, jenengan harus tahu sifat nomor 6. Wahdaniyat, karena satunya semua ini kan ada tepi, Pak. Ya, ini satu sih, tapi kan ada tepi. Nah, Allah tidak ada tepinya. Allah tidak ada tepinya. Kalau saya ada tepinya kan, nah, tapi Allah tidak ada tepi. Nah, seperti ini jawab 1 tidak akan bisa, walaupun hanya 1, nggak akan bisa sebelum mengetahui kepada satunya zat Allah. Nggak bisa, nggak akan bisa. Terus terakhir apa? Pertanyaan yang kelima. Aina robbuka? Di mana Tuhanmu sekarang? Jawabannya ganti, Pak. Umpama sampean ditakoki saiki lho. Umpama ini kan di alam kubur, umpama ditakoki saiki, ganti pangeranmu. Jawabannya apa? Ya gak iso jawab pun apane. Kok donya gak iso jawab, kok kuburan mana iso? Wong sing nakoni loro, sing takoni sitok. Nggih. Ane kok kene kan sing takoni sitok, sing ditakoni sitok, sing nakoni akeh. Insyaallah sampean santai. Lah besok mboten sing ditakoni sitok, sing nakoni loro. Ya jelas grogi sampean. Lah saiki buktine ditakoni pangeran sampean iku ndi? Jare ulama syariat Isra Mi'raj ya gua ares kono. Kitab apa sing digawene gua ares? Gua ares kono ana, tapi kono kudu gak manggon. Mergo Allah qiyamuhu binafsihi. Tapi nek gua kono manggon berarti Allah gak gua ares. Lah nek gua ndi tibake? Wong gak ronggone duwe pangeran apane. Nah, iki dorong lebar lho. Sampeyan sak pertemuan tok, aib sampeyan ketemu kabeh. Maksudnya kekurangane lho nggih. Sampeyan ngaji sepertemuan tok iki mang. Kaelekan sampeyan, kekurangan sampeyan ketemu kabeh. Benjing tambah nemen benjing. Tambah hidup. Halaman tambah berat ya, Pak. Lah iki mesti sampeyan delok. Umpama sampeyan gak teko dina iki mang. Ya sampeyan yo kelangan sakmene kae. Nah besok kalau jenengan itu nggak ada kesibukan, jangan sampai absen, jangan sampai nggak masuk maksudnya. Kenapa? Karena ketinggalan 1 pertemuan, keterangannya sekian banyak, apalagi double kemarin juga nggak hadir, barangkali. Sudah cukup Bapak Ibu, itulah keterangan yang dapat saya sampaikan. Dan selamat malam juga kepada jamaah YouTube. Bahwa saya sekarang ada di Indriyorejo KBD. Jadwal saya untuk hari ini adalah Jumat, dan bila ada pertanyaan dari YouTube maka tidak bisa langsung karena bukan live, yaitu setelah YouTube diterima oleh pihak sana maka baru bisa disimak.
Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pelajarannya malaikat nomor 1 sampai pada malaikat nomor berapa? Nomor 6. Adapun 7, 8, 9, 10 Bapak Ibu jangan sampai enggak hadir kalau bisa. Maka keterangannya akan lengkap lagi. Marilah kita bersama-sama untuk berdoa kepada Allah agar ilmu yang kami sampaikan, saya sendiri mendapat barokah dan manfaat, Bapak Ibu semuanya mendapat barokah dan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil jannah ya Allah ya Karim ya Rabbal alamin. Allahumma rzuq katsiran rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina sakharatil maut. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.